wajib syukurin nikmat tersebut. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti perintah dan ajarannya sampai akhir hayat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bersama kita di kajian Sentana atau Sentana Web Mengaji yang pada hari ini Jumat 5 Rajab 1444 Hijriah kita akan mengadakan kajian yang dibawakan oleh Pak Salim nanti dengan topik istiqomah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Pak Salim untuk memulai kajian ini. Tafadhol maskura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka niscaya tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai segala manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia termasuk mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa hal hadiyah di Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, perkara yang baru, dan sebaik-baik dan sejelek-jelek perkara yang baru itu adalah namanya bid'ah. Ya, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan itu
tempatnya di neraka. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Segala nikmat, ya, segala sesuatu yang dapat kita dapatkan pada sore hari ini adalah nikmat yang telah diberikannya. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah agar senantiasa kita mendapatkan balasan-balasan lipat ganda nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya serta kita sekalian sampai yaumil kiamah nanti. Saudara-saudaraku, sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan kembali mengkaji beberapa dari ayat-ayat yang Allah sampaikan, ya, dan kita akan coba juga menyampaikan beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu istiqomah. Istiqomah, ya, seringkali kita mendapatkan dan mendengar kata-kata istiqomah ini. Saudaraku yang saya cintai, sesungguhnya nikmat Allah Ta'ala kepada hambanya tidak berbatas. Di antara nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Demikian juga nikmat istiqamah di atas iman dan Islam itu. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 38, ya, oleh Ahmad, oleh Ibnu Majah, yang artinya kurang lebih dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah kepadaku, di dalam Islam ada satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi seorang pun setelah Anda. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman lalu beristiqomalah. Amantu billah summastaqim. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, katakanlah di dalam Islam itu ada satu perkataan yang dengan itu aku cukupkan segalanya, ya, dan aku tidak akan bertanya lagi kepadamu, ya Rasulullah. Apa itu? Ya, lalu Nabi mengatakan, ya, amantu billah summastaqim. Berimanlah kepada Allah dan beristiqomahlah di atasnya. Hadis ini memberikan satu pernyataan dan sekaligus suatu pencerahan kepada kita sekalian betapa pentingnya istiqomah itu. Betapa pentingnya istiqomah itu. Karena sahabat yang bertanya dengan dijawab oleh Nabi bahwasanya cukuplah istiqomah di atas keimanan kepada Allah, maka cukup mewakili segala hal yang ada di dalam Islam itu sendiri. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang wafat pada tahun 795 Hijriah berkata dan menjelaskan makna dari istiqomah itu dan kedudukan hadis ini dengan mengatakan bahwasanya istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, agama Islam, agama yang lurus, dengan tanpa belok ke kanan, belok ke kiri, atau menyamping dan sebagainya. Tetapi dia istiqomah, lurus. Dan istiqomah mencakup melakukan semua ketaatan yang lahir maupun yang batin dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Maka wasiat ini mencakup seluruh ajaran agama. Jelas ya, dengan perkataan Ibnu Rajab rahimahullah ini, maka benarlah apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya itu, bahwa istiqomah itu mencukupi. Karena ternyata istiqomah itu adalah jalan di atas jalan yang hak, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, ya, yang artinya dengan sendirinya adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangannya. Dia berada di atas jalan yang lurus, berada di jalan siratal mustaqim yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa ukuran istiqomah adalah agama yang lurus ini, yaitu melakukan ketaatan sebagaimana diperintahkan dengan tanpa melewati batas, tanpa mengikuti hawa nafsu, walaupun orang menganggapnya sebagai sikap yang berlebihan atau menguranginya. Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Surat Hud, surat ke-11 ayat ke-112. Yang artinya, istiqomahlah kalian, tetaplah kalian pada jalan yang lurus ini, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat beserta kalian, dengan sebenar-benarnya taubat, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Ayat ini memberikan penguatan terhadap hadis yang barusan kita baca, ya, bahwasanya memang istiqomah itu adalah perintah. Allah yang memerintahkan kita. Allah Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, pengatur segala makhluk yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Allah yang memerintahkan bahwa kita harus beristiqamah, menetapi jalan yang telah ditetapkan Allah dengan segala konsekuensinya. Dan Allah mengatakan juga bahwasanya orang-orang yang istiqomah ini termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian juga Allah berkata atau berfirman di dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 15, yang artinya, maka karena itu serulah mereka kepada agama ini, dan istiqomahlah kalian, tetaplah kalian di dalam agama ini, dan lanjutkanlah terus untuk berada di jalan itu dengan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsunya. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya aku berlaku adil di antara kalian. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kalian amal-amal kalian. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah akan mengumpulkan kita, dan kepadanya lah tempat kita kembali. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang bercerita, ya, dan menjelaskan tentang makna dan perintah istiqomah ini. Maka dengan demikian, istiqomah itu menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Berulang kali Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dikasihi Allah. Dan setiap kata-kata yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu tentu akan ada sebuah berita yang sangat penting yang perlu kita cermati, yang perlu kita dengarkan dengan seksama. Dan Allah di sini mengatakan bahwasanya wahai orang yang beriman, beristiqomahlah kalian di atas keimananmu itu, dan kalian akan termasuk orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, istiqomah dengan hati dan anggota badan. Ya, istiqomah itu tidak sekedar, ya, hanya dalam hati saja, tetapi juga harus, ya, dilaksanakan dengan seluruh anggota badan kita. Sekali lagi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwasanya pokok istiqomah adalah istiqomah hati di atas tauhid. Ya. Sebagaimana penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, dan lain-lainnya terhadap firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqim, ya, tsumastaqamu. Ya, jadi ini di dalam surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah di atasnya, meneguhkan pendirian mereka, menetapkan pendirian mereka. Ya. Dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Sekali lagi,
berulang kali ya, Allah mengatakan orang yang beristiqomah itu orang-orang yang beruntung. Ketika hati istiqomah di atas pengetahuan terhadap Allah atau keimanan terhadap Allah, rasa takut kepada Allah, dengan mengagungkan Allah, menghormatinya, mencintainya, berharap hanya kepadanya, berdoa hanya kepadanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bertawakal hanya kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hanya bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Dan berpaling dari selainnya, ya artinya berpaling ibadah dari selainnya. Ya, ibadah kita iyyaka na'budu hanya kepadamu lah aku beribadah ya Allah. Ya, maka semua anggota badan juga akan istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Jadi kalau hati kita ya, di atas tauhid, hati kita istiqomah di atas keimanan kepada Allah, di atas tauhidullah, maka otomatis ya, seluruh anggota badan kita pun akan mengikuti. Karena hati itu adalah raja. Ya. Dan prajurit-prajuritnya itu adalah seluruh anggota badan kita. Juru bicaranya lisan. Ya. Hati adalah raja. Juru bicaranya lisan. Dan prajuritnya adalah seluruh anggota badan kita. Maka kenalilah hati kita. Agar raja kita ini senantiasa berada di atas tauhid. Raja kita ini senantiasa istiqomah di atas keimanan kepada Allah. Maka insya Allah dengan menjaga hati kita, keimanan kita, keistiqomahan kita, tauhid kita, ya, hati kita ini senantiasa di atas ketauhidan itu, maka insya Allah juru bicara ini akan bicara sesuatu yang benar. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida. Ya, berkatalah yang benar. Ya, berkatalah yang benar. Maka lisan ini akan selalu berkata yang baik, berkata yang benar. Kalau hati kita juga istiqomah di atas tauhid dan keimanan kepada Allah. Dan seluruh anggota badan kita pun akan mengikuti itu. Karena hati adalah raja dan anggota badan adalah prajuritnya, maka semuanya akan mengikuti perintah dari rajanya itu. Ya. Maka jika rajanya istiqomah di atas tauhid dan kebenaran, maka niscaya insya Allah Ta'ala tentara dan rakyatnya juga akan berada di atas keistiqomahan di jalan yang lurus itu. Demikian juga firman Allah ya, di dalam surat Rum ayat ke-30, surat 30 ayat 30 ya. Yang di sini mengatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah saja. Ya. Ini ditafsirkan oleh para mufassirin, para ahli tafsir bahwa yang disebut dengan ya, menghadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah adalah memurnikan niat dan kehendak hanya kepada Allah semata. Artinya benar-benar ini adalah kalimat tauhid, ya. Yaitu memurnikan niat dan kehendak hanya pada Allah tanpa menyekutukannya. Ya. Setelah hati, maka perkara terbesar yang juga dijaga istiqomahnya adalah lisan. Ya, seperti tadi saya sampaikan, ya, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, hati kita jaga agar benar-benar hati kita menjadi seorang atau sesuatu yang memerintahkan kepada seluruh ya rakyatnya, seluruh tentaranya, seluruh anggota badannya ini ya sesuatu yang benar-benar di atas jalan Allah saja. Maka jagalah hati kita agar dia senantiasa dapat memerintahkan kepada sesuatu yang benar di atas jalan yang hak dan jauh dari kebatilan. Ya. Setelah hati, maka lisan dan kemudian diterjemahkan dengan anggota badan lainnya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan istiqomah dan beliau mewasiatkan untuk senantiasa menjaga lisan ini. Ada hadis riwayat Ahmad juga mengatakan iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya termasuk kejahatan lisannya, dia niscaya jauh dari surga. Allahu Akbar. Pertaruhannya surga. Saudaraku sekalian, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Hati-hati dengan lisan. Ya. Karena lisan ini
luar biasa ya. Bisa memberikan sesuatu yang merupakan kebaikan, tetapi sebaliknya juga bisa memberikan sesuatu yang melukai, sesuatu yang menjadikan tetangga-tetangga kita terlukai. Dan karenanya itu termasuk sebuah kejahatan yang Nabi SAW mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan kalau tetangga kita itu merasa tidak aman dengan lisan kita, maka Nabi mengatakan jauh dari surga. Bahkan tidak akan masuk surga. Allahu Akbar. Ya, maka jagalah hati kita, jagalah lisan kita, jagalah anggota badan kita, berbuat baiklah kepada tetangga. Ya, man kana yu'minuna billahi yaumil akhir, ya, falyaqul khair aw liyasmut. Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hal yang sama juga Nabi mengatakan man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya, fal yukrim jar. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan demikian juga man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. 3 hal ya. Nabi mengatakan dengan yang awal dan akhir, yaitu yang awal adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang di ujungnya adalah beriman kepada yaumil akhir. Ini adalah ujung dengan ujungnya, ya. Rukun iman ujung dengan ujung ini, maka kita diperintahkan untuk 3 hal, yaitu yang pertama berkata yang baik. Lisan ini harus dijaga. Lisan ini harus dijaga. Berkatalah yang baik. Kalau tidak, diam. Itu lebih baik bagimu. Kemudian yang kedua, berkata yang baik. Yang kedua adalah untuk menghormati tetangga. Ya, untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Dan yang ketiga, untuk berbuat baik dan memuliakan tamu. Ini hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi, bahkan diperintahkan Nabi. Dan kalau kita ya tidak mampu melakukan ini, maka kita pun akan terancam dengan beberapa hal yang merugikan kita. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain, jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya ini berkata merendah kepada lisan. Ya. Seperti urut-urutannya tadi ya. Ada hati sebagai raja, lisan sebagai juru bicara, dan anggota badan ini sebagai rakyatnya. Maka anggota badan setiap pagi hari ini berkata dengan merendah kepada lisan juru bicara ini. Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami ini. Hak-hak anggota badan ini. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu, kepada lisan ini. Jika engkau istiqomah dalam kebaikan, maka niscaya kami pun akan istiqomah. Kami pun akan menggerakkan seluruh anggota badan kami ini di atas kebaikan dan kebenaran. Namun demikian jika engkau menyimpang, ya, keluar dari jalan yang istiqomah tadi, keluar dari jalan petunjuk Allah ini, maka kami pun niscaya akan juga menyimpang. Demikian ya. Jadi saling kait-mengkait. Dan utamanya adalah bagaimana hati ini harus benar-benar kita jaga agar istiqomah di atas kebenaran. Keyakinan di atas tauhid. Keutamaan istiqomah. Istiqomah memang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Seperti halnya juga keikhlasan. Keikhlasan sudah kita uraikan dalam kajian sebelumnya ya, beberapa waktu yang lalu. Memang sulit. Keikhlasan itu seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam, di atas awan yang pekat di malam hari. Allah, sulit memang. Tetapi demikianlah, maka keikhlasan itu ganjarannya juga luar biasa. Dan termasuk salah satu syarat utama diterimanya ibadah kita adalah ikhlas hanya karena Allah. Dan hal yang berikutnya yang sulit juga adalah istiqomah. Istiqomah itu susah ya. Karena istiqomah itu mengandung keteguhan hati. Untuk menetapkan diri ini tidak belok-belok. Dan ini sulit. Sangat sulit. Karena pada hakikatnya manusia itu, ya, wahulikal insana dha'ifa. Bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Maka tentu ya jalan di atas sesuatu yang istiqomah, lurus, ya senantiasa tidak berbelok ini
dalam tanda kutip boleh juga disebut sesuatu yang sangat amat sulit. Maka Allah nanti akan menyampaikan dalam yang kajian ini juga bahwa keistiqomahan itu dilekatkan dengan pintu taubat. Istiqomah ini dilekatkan dengan istighfar. Karena memang pastilah setiap kita, ya kullu bani Adam khata wa khairu khata'una at-tawwab. Semua makhluk yang namanya Adam ini, manusia ini, pasti akan berbuat salah, pasti akan berbuat dosa. Artinya dia pasti akan menyimpang, pasti dia akan melakukan pelanggaran. Tetapi sebaik-baik orang yang ya, melanggar tadi adalah orang yang bertaubat, orang yang beristighfar, ya, yang senantiasa ya, menyertakan ya, perbuatan-perbuatan yang menyimpang tadi dengan kebaikan-kebaikan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah tidak mudah, namun seorang hamba akan mendapatkan semangat di dalam istiqomah dengan mengetahui beberapa keutamaan. Ya, keutamaan-keutamaan yang istiqomah ini. Ya. Dalam surat As-Fussilat, surat 41 ayat 30, dikatakan, sesungguhnya seseorang atau orang-orang yang mengatakan, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah, meneguhkan pendirian mereka di atasnya, maka niscaya malaikat akan turun. Malaikat akan turun, saudara, kepada kita sekalian dan mengatakan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan kamu takut dan jangan kalian bersedih. Dan bergembiralah kalian dengan jannah, surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqim tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah ala takhafu wa la tahzanun wa abshiru bil jannati alladzi kuntum tu'adun. Itu ayat ini. Surat As-Fussilat, surat ke-41 ayat 30. Saya ulangi ya. Salah satu keutamaan dari orang yang istiqomah ini adalah orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Ya. Rabbunallah tsumma istaqam. Jadi setelah itu beristiqomah. Setelah mengatakan Rabb kami adalah Allah, artinya kami beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di jalan Allah itu, maka Allah mengatakan malaikat itu akan turun. Malaikat itu akan turun. Dan akan mengatakan kepada kita, la khaufun, jangan takut. Jangan takut terhadap apa? Terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jangan takut terhadap akhirat. Jangan takut sesuatu yang belum engkau lewati. Jangan takut. Dan jangan bersedih. Jangan bersedih terhadap apa yang sudah lewat. Ya. Apa-apa yang nanti akan kalian tinggalkan itu. Harta kalian, anak-anak kalian, istri, suami-suami kalian yang kalian cintai itu akan kalian tinggalkan. Jangan bersedih dengan itu semua. Kenapa? Karena Allah mengatakan di sini bergembiralah. Bergembiralah dengan apa? Dengan jannah. Allah janjikan jannah bagi orang-orang yang istiqomah. Dan janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Innallaha la tukhliqul mi'ad. Allah tidak pernah ingkar dengan janji. Dalam ayat yang lain Allah juga berkata, ya, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka beristiqomahlah kalian ya, menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Istiqomahnya dibarengi dengan istighfar. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Lagi-lagi ya, ancaman tentang bahaya syirik ini ya, senantiasa mengikuti ini. Jadi orang-orang yang syirik ini memang ya hati-hati ya, karena syirik ini dosa tak berampun. Surat An-Nisa ayat 48. Yang lain diampuni Allah, tetapi syirik tidak berampun. Kenapa? Karena memang ya syirik ini adalah kemurkaan Allah yang paling besar. Allah disamakan, disekutukan dengan makhluk. Allah tentu akan marah besar, murka. Karena Allah adalah Khalik, pencipta, tidak mungkin ya disamakan dengan yang diciptakan. Maka Allah senantiasa mengingatkan dalam ayat-ayatnya, jangan kalian menyekutukannya.
Ibnu Rajab rahimahullah juga mengatakan di dalam firman Allah ini, tetaplah kalian pada jalan yang lurus menuju kepada jalannya dan mohon ampunlah kepadanya. Merupakan isyarat bahwasanya pasti dalam melaksanakan keistiqomahan kita itu akan diliputi dengan kekurangan-kekurangan. Akan diliputi dengan kekeliruan dan kesalahan demi kesalahan. Maka tentu ya, dalam menjalankan keistiqomahan ini ya, kita juga diperintahkan untuk memperbaiki dengan cara istighfar, dengan cara bertaubat, dengan cara ya mencoba untuk senantiasa merujuk kepada istiqomah. Jadi kalau jalan yang lurus itu kalau ke kiri dan ke kanan, kemudian kembali lagi kepada jalan yang lurus. Karena manusia itu pada dasarnya adalah diciptakan memang dalam keadaan yang lemah, diciptakan dalam keadaan yang berkeluh kesah. Ya. Maka ya, sebagai orang-orang yang senantiasa mencoba untuk mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka kita coba lakukanlah istiqomah ini, tapi juga dibarengi dengan senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, maaf, saya izin minum dulu sebentar. Bismillah. Sekarang bagaimana cara kita untuk sebab-sebab kita untuk bisa istiqomah? Sesungguhnya sebagaimana yang tadi telah disampaikan, istiqomah adalah mencoba meneguhkan diri, ya, berazam, bertekad untuk senantiasa berada di jalan yang lurus ini. Tidak mudah memang, tetapi itu bisa dilakukan dengan beberapa sebab. Antara lain, ya, yang pertama, kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita senantiasa dapat mendapatkan suatu pengingatan, ya, mendapatkan suatu reminder bahwasanya kita memang diperintahkan untuk itu, ya, diperintahkan untuk bertakwa, ya, diperintahkan untuk menjalankan keistiqomahan ini. Dengan interaksi kita kepada Quran dan Sunnah, ya, tentunya kita mendapatkan pahala sekaligus kita mendapatkan pencerahan, ya, untuk senantiasa berada di jalan yang lurus itu. Yang kedua, senantiasa mencoba mengamalkan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Dengan berpegang kepada satu kaidah yang disebut dengan sami'na wa ata'na. Kita mengedepankan keimanan kita ketimbang logika dan akal kita. Jadi kalau sudah perintah dari Al-Quran, perintah dari Allah dan Rasulnya melalui As-Sunnah, hadis-hadis yang sahih, maka kewajiban kita sami'na wa ata'na. Kerjakan aja. Apakah itu dapat dicerna oleh otak atau belum bisa dicerna? Maka iman kita harus di depan daripada logika kita. Amalkan saja. Insya Allah kita akan istiqomah. Yang ketiga, perbanyak doa dan zikir. Saya senantiasa mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, zikir pagi petang itu luar biasa. Amalkan, baca dan amalkan. Kemudian lakukan, ya, senantiasa membaca, ya, tarikh-tarikh atau riwayat-riwayat sirah Nabi dan sirah sahabat, ya, itu akan menguatkan keimanan kita. Betapa ujian-ujian yang dihadapi mereka itu jauh-jauh lebih berat daripada kita. Tetapi bagaimana mereka istiqomah di jalan Allah. Bagaimana mereka, ya, senantiasa mempertahankan tauhid ini. Meskipun demikian beratnya ancaman, demikian beratnya siksaan, tetapi mereka tetap mempertahankan agama Allah ini di atas keistiqomahan mereka, di atas ketauhidan mereka. Kita bisa melihat bagaimana Bilal bin Rabah mempertahankan kalimat ahad, ya, dengan disiksa sedemikian rupa yang manusia biasa sangat sulit untuk bisa menerima dan mempertahankan itu. Sangat sulit menahan siksaan itu, tapi bagaimana mereka sahabat istiqomah di atas keyakinannya itu. Ya, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ancaman dibunuh dan sebagainya. Allahu Akbar. Dengan kita sering mendengarkan sirah, ya, tarikh daripada sahabat, ya, salafus saleh yang lainnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama terdahulu.
luar biasa, kita akan mendapatkan kekuatan keimanan kita. Kemudian mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lainnya. Ini kita sudah bahas juga tentang halawatul iman, manisnya iman. Kita akan mendapatkan rasanya iman itu kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Melebihi daripada kecintaan kita kepada yang lain-lain. Ini pun akan memberikan keistiqomahan di jalan Allah. Kemudian saling mewasiati satu sama yang lain. Sebagaimana yang sedang kita lakukan saat ini. Kita saling ingat mengingatkan. Saling wasiat mewasiatkan. Bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang suci di dunia ini. Tidak ada satupun makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Maka kewajiban kita tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Ya. Itulah hakikat daripada dakwah. Ya, supaya kita senantiasa mengingatkan diri kita sendiri, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetapi dengan cara yang benar, dengan cara yang sabar, dengan cara lemah lembut. Ya. Dakwah itu ada syaratnya. Yang pertama harus dengan ilmu. Yang kedua dengan penuh kesabaran. Yang ketiga dengan penuh kelembutan. Dan juga dengan penuh keberanian. Insya Allah dengan itu maka dakwah ini akan semakin tersebar. Dan kita akan semakin banyak ya, sahabat-sahabat kita juga yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini bahwa masa depan itu adalah tujuan akhir daripada kehidupan kita sebenarnya. Bahwa akhirat itu, surga itu adalah tujuan kita. Dunia ini adalah darul bala, kata ulama. Tempatnya bala, musibah, ujian, capek, lelah. Inilah dunia. Dan darul akhirat itu adalah tujuan kita yang sebenarnya. Keabadian itulah tujuan kita. Dan di akhirat hanya dua, saudaraku, neraka atau surga. Semoga kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Dan itulah tujuan akhir kita. Maka dengan itu, maka dengan mengharapkan surga itulah kita semakin kuat bahwa di dunia ini kita sedang mengalami ujian ini akan semakin istiqomah di atas tauhid karena kita punya tujuan. Tujuan kita adalah surga. Semoga Allah memudahkan kita semua beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saja barangkali kurang lebih 1/4 jam ke depan kita coba untuk isi dengan soal jawab ya, atau ada beberapa hal yang mungkin bisa memperkaya kajian kita pada sore hari ini. Ya, sekali lagi kita semua adalah sedang belajar. Kita semua adalah makhluk-makhluk Allah yang lemah, yang tentunya banyak kekurangan di sana sini dan tidak mudah dalam beristiqomah. Tapi salah satu di antara cara kita yang memperkuat keistiqomahan kita adalah saling mewasiatkan ya, di atas kebenaran dengan kesabaran. Maka silakan jika ada hal-hal yang perlu untuk kita diskusikan, saya kembali kepada moderator untuk memimpin diskusi kita pada sore hari ini. Saya persilakan. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kemudahan, kekuatan hati untuk bisa menjalankan ibadah dan menjalankan istiqomah secara keseluruhan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan silakan boleh lewat kolom chat atau boleh juga langsung di-unmute saja mic-nya supaya bisa langsung berinteraksi dengan Pak Salim. Nanti sampaikan saja apa yang ingin ditanyakan, khususnya pada materi istiqomah. Namun apabila ada pertanyaan di luar materi kita juga dipersilakan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya, di-unmute saja mic-nya, langsung disampaikan. Jangan malu-malu. Teman sekalian jangan ragu, mau chatting juga boleh. Ya, silakan Bapak Ibu. Karena belum ada yang bertanya, mungkin sambil menunggu pertanyaan Pak Salim.
Mungkin saya minta diberikan tips-tipsnya ini bagaimana untuk kita bisa istiqomah karena ya memang agak susah ini untuk istiqomah secara kontinu gitu. Begitu Pak Salim. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan Pak Samsul, memang ya kita perlu melatih diri ya. Tadi sudah saya jelaskan beberapa cara kita untuk memperkuat ya keteguhan kita agar senantiasa berada di atas keistiqomahan ini ya. Antara lain kita dekatkan diri kepada ilmu, yaitu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, demikian juga apa-apa yang Nabi sabdakan di dalam hadis-hadis ya, sunnah, as-sunnah, kemudian apa-apa yang dipraktekkan oleh para sahabat dengan kita membaca sirah, tarikh ya, tentang sahabat, bagaimana perjuangan mereka, itu akan memperkuat keimanan kita, akan memperkuat keteguhan kita, akan memperkuat keistiqomahan kita. Ya, karena kita ini manusia yang senantiasa yazid wa yangkus, keimanan kita ini naik dan turun. Yazid ya, karena kita naik karena ketaatan, dan yangkus itu kalau kita turun keimanan karena kita berbuat maksiat. Maka untuk kita senantiasa memperoleh ya cara meningkatkan keimanan kita adalah tidak lain kita kembali kepada Quran dan Sunnah ya, dengan mencoba mempelajarinya dengan benar ya, dengan mengikuti berbagai kajian-kajian Sunnah ya, yang berdasarkan kepada keilmuan, berdasarkan kepada hal-hal yang bersifat ilmiah di atas dalil-dalil yang hak ya, dan terlepas dari hawa nafsu tentunya. Itu salah satu yang utama menurut hemat saya. Di samping yang lain adalah mencoba untuk membersihkan diri, membersihkan hati kita, ya, agar senantiasa mengedepankan keimanan kita di atas tadi hawa nafsu kita. Ya. Kemudian jaga lisan kita, ya, karena tadi hati adalah panglima, hati adalah raja, lisan adalah juru bicara, ya, dan anggota badan itu adalah rakyatnya atau tentaranya. Maka berawal seluruhnya dari hati kita. Maka amalan-amalan hati itu sangat perlu untuk senantiasa mendapatkan perhatian kita. Dan hati juga punya nutrisi. Hati ini juga punya makanan. Dan makanannya adalah ilmu. Maka isilah senantiasa hati kita ini dengan ilmu. Jangan kosongkan hati kita hanya karena kesibukan duniawi, ya, yang pada dasarnya dunia itu hanya untuk badan kita, bukan hati kita. Ya, kita mencari nafkah, makan, minum untuk fisik kita, tapi jangan lupakan makan dan minum untuk hati kita, yaitu dengan memasukkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mempunyai dalil-dalil yang hak, dalil-dalil yang sahih, yang dengannya kita insya Allah akan istiqomah di atas jalan yang benar itu. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakallah khair Pak Salim. Mudah-mudahan saya pribadi terutama bisa istiqomah semaksimal mungkin. Ini ada pertanyaan Pak Salim. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau bertanya di luar topik. Jika di lingkungan ada rencana pembangunan gereja, sedangkan mayoritas di lingkungan tersebut Muslim, bagaimana seorang Muslim harus bersikap? Apakah menolak pembangunan tersebut atau bagaimana? Syukran Pak Ustadz. Ya, ini yang bertanya Mas Yahya. Ya, jadi barakallahu fiik ya. Semoga Allah memberkahi Mas Yahya, keluarganya dan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Masalah pembangunan itu tentu ada prosedurnya. Ya. Ada perizinan yang harus ditempuh. Dan perizinan ini datangnya dari hukumah atau umarah atau pemerintah. Apakah pemerintah di tingkat pusat ya, ataupun di daerah. Nah, untuk mendapatkan izin pembangunan tentu melewati beberapa persyaratan. Termasuk salah satunya yang saya ketahui izin dari masyarakat sekitar. Wallahu alam, ya, tadi disampaikan kalau mayoritas Muslim, apakah dapat izin? Nah, kita nggak tahu, tanya. Apakah
yang memberikan izin tadi telah ya berkonsultasi dengan masyarakat setempat atau tidak, atau punya pertimbangan-pertimbangan lain. Wallahu alam. Tapi yang jelas kalau pemerintah sudah mengizinkan ya memang hak dia, ya hak daripada pemerintah dan sekaligus juga hak mereka yang meminta dibangunnya rumah ibadah itu. Tetapi sepengetahuan saya untuk membangun sebuah rumah ibadah perlu mendapatkan ya izin dari masyarakat lingkungannya. Itu yang saya ketahui. Wallahu alam. Ya, semoga Allah tetap ya menyelamatkan kita ya dengan kerukunan beragama yang baik, jangan sampai menjadi sebuah bibit-bibit perpecahan di kalangan umat ya. Karena kita juga diminta untuk saling menghormati dalam melaksanakan peribadatan di negara yang memang majemuk seperti di Indonesia ini. Wallahu a'lam. Baik, Silakan, jazakallahu khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan pertanyaan dari Mas Yahya. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan di-unmute saja. Langsung diajukan pertanyaannya untuk dijawab nanti dengan Pak Ustadz Salim. Silakan. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Bu Nur Hasana biasanya tanya. Atau ada yang lain, silakan. Iya, masih ada waktu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Wah, ini dia. Ada amanah dari Bu Sumi, kebetulan beliau sakit, jadi mohon doanya untuk bisa segera sembuh. Tafakillah, semoga Allah memberikan kesembuhan pada Bu Sumilah ya. Baik, pertanyaannya sih sebetulnya mungkin ini masalah fikih ya. Saya tuh terkadang hari Jumat itu kalau untuk wanita atau terutama ibu-ibu yang ada di rumah itu melaksanakan sholat zuhur itu ada harus menunggu orang sholat Jumat selesai dan pulang ke rumah, atau begitu azan boleh langsung melaksanakan sholat zuhur. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, barakallahu fiik ya. Sekali lagi kita doakan salah satu jamaah kita Ibu Sumilah yang sudah cukup sepuh juga, beliau di atas saya umurnya ya. Dan cukup sehat, semoga beliau diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya adalah apakah boleh ya ibu-ibu atau kaum wanita ya pada hari Jumat itu sholatnya apakah harus menunggu kaum laki-laki ya selesai dulu melaksanakan sholat Jumat atau begitu dengar azan lalu sholat dulu. Wallahu alam, karena sholat Jumat kewajiban kepada laki-laki dan tidak diwajibkan untuk wanita. Kewajibannya adalah untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat zuhur bagi wanita. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, tentu dipersilakan untuk sholat tanpa harus menunggu dari kaum laki-laki itu turun sholat Jumat dulu atau selesai sholat Jumat dulu. Itu yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Ya, jadi silakan saja. Ya, apalagi kalau punya hajat misalnya harus melakukan kegiatan yang lain, apakah itu kegiatan memasak, kegiatan ya pengasuh anaknya atau kegiatan mengajar bagi ibu seperti Bu Sumilah, Ibu Nur Hasanah dosen ya dua-duanya ini ya karena ada jam-jam tertentu ya silakan ya semoga itu sebagai sebuah hal yang tidak menyulitkan bagi kita karena pada dasarnya memang seperti itu. Sholat Jumat wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi wanita. Wajibnya adalah melaksanakan sholat ya termasuk sholat zuhur bagi wanita. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya jelaskan Ibu Nur. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain silakan. Setelah Bu Nur Hasanah ada yang mau ingin bertanya lagi? Waktunya masih ada. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Menit lagi kita manfaatkan. Semoga bisa mendapatkan satu keberkahan dari ilmu ya. Manfaat kita pada sore hari ini. Saya persilakan. Silakan yang ingin bertanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Mari di-unmute saja mic-nya bagi yang ingin bertanya. Jangan malu-malu. Boleh di luar tema juga. Ya, silakan ya kalau ada yang mau tanya. Ya.
jangan terlalu disibukkan dengan dunia ya. Ini waktu kita untuk mengaji ya. Silakan kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencoba ya mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin melalui kajian-kajian seperti ini. Semoga Allah tetap memberikan semangat bagi kita untuk menuntut ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Amin. Silakan. Pak Ustadz, satu lagi deh. Sambil nunggu yang lain. Silakan, ini Bu. tetap di luar tema ya Pak Ustadz. Oh, ini buku ke sana lagi. Silakan, Bu. Tapi di luar tema lagi nih Pak Ustadz, kalau kayak Pak Ustadz. Saya bisa saya jawab. Ini di keluarga saya itu suka ada pertentangan. Jadi pada saat seseorang meninggal, katanya harus sesegera mungkin waris itu dibagikan. Apa betul Pak Ustadz? Itu aja, terima kasih. Ya. Barakallahu fiik, Ibu Nur, sekali lagi terima kasih banyak ya. Pertanyaan-pertanyaan ini juga merupakan satu hal yang menjadikan kita menambah wawasan ya. Jadi Ibu Nur yang bertanya, tetapi ini semuanya untuk kita semua ya. Jadi hal yang baik ditanyakan apakah waris itu harus segera dibagikan atau bagaimana. Iya, ya, itu adalah sesuatu yang menjadi hal yang perlu segera dilakukan. Ya. Karena pada dasarnya ini kan merupakan amanah ya. Sesuatu yang memang perlu untuk disegerakan. Ya, seperti orang meninggal juga segerakanlah untuk segera dikuburkan. Segera dimandikan, segera disolatkan, dan segera dikuburkan. Ya, kemudian juga apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal ini salah satunya adalah waris itu segera untuk dibagikan. Tentu setelah memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Di antaranya adalah tadi ya kalau ada hutang-hutang dari pewaris ini ya, artinya yang meninggal ini dihitung dulu ya, dikurangkan dulu supaya hutang-hutang daripada yang meninggal ini dibersihkan, jangan sampai dia meninggal dengan membawa hutang. Kasihan. Dia akan ditanya nanti di akhirat itu. Karena hutang-hutang ini adalah tetap merupakan yang harus dibayar. Kalau tidak dibayar di dunia, tentu akan dibayar nanti di akhirat dengan amal-amal kita. Maka janganlah kita membebani sang mayat ini, ya, yang sudah meninggal ini, ya, hanya karena kita ya ingin agar warisan itu banyak, ya, sehingga lupa bahwa ada hak daripada mayat ini yang meninggal ini untuk dibayarkan dulu hutang-hutangnya. Ya, jadi setelah hutang-hutangnya dibayarkan ya, kalau ada wasiat-wasiat juga itu ya, tentu wasiat ini juga yang namanya wasiat itu harus ditunaikan ya, atau ada nazar-nazar tertentu yang memang diketahui oleh ahli waris, yaitu juga sesuatu yang harus diselesaikan. Ya, kemudian ya kalau memang sudah bersih dari hal-hal yang tadi disebutkan ya, maka insya Allah segera diselesaikan saja waris itu sesuai dengan apa yang syariatkan ya, seperti 2:1 bagi laki-laki 2, bagi wanita 1 bagian. Lalu ada ya, ada hukum waris sendiri itu ya. Ya, bagaimana hubungan antara kalau istri yang meninggal, bagaimana suami dapat berapa, anak perempuan, anak laki-laki, kalau tidak ada anak, tidak ada saudara, itu bagaimana, semuanya ada dalam hukum waris ya. Jadi ya bertanyalah kepada ahlinya. Saya sendiri tidak termasuk ahli di dalam masalah hukum waris ini ya. Jadi silakan ya nanti ditanyakan ya bagaimana cara pembagiannya yang sesuai dengan syariat, tetapi segerakan. Ya, kalau pertanyaan tadi apakah benar disegerakan? Iya. Jawaban yang saya ketahui segerakan. Karena itu untuk bisa juga meringankan, memudahkan juga perjalanan daripada sang mayit ini. Wallahu a'lam. Begitu Ibu Nur yang dapat saya jawab sepengetahuan yang saya dapatkan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya. Bismillah, Pak. Tambahkan. Ya, bagaimana? Saya mau menambahkan sedikit tadi untuk jawabannya Pak Salim terhadap pertanyaan tentang penyegeraan. Oh, ya, silakan. Nah, ini dia, ini ahlinya ini. Silakan Ibu. Ya, bismillah. Jadi yang dimaksud menyegerakan itu adalah memetakan atau menghitung ya. Jadi bukan mengeksekusi. Karena kalau mengeksekusi, kemungkinan kan masih ada harta-harta yang tetap ya, seperti rumah, kendaraan, itu kan memerlukan waktu untuk menjual atau membaginya. Jadi yang dilakukan pertama ketika mau menghitung waris itu adalah mengumpulkan data-data aset waris,
kemudian mengumpulkan data-data ahli waris. Siapa saja ahli waris yang saat itu masih hidup ketika si mayit meninggal. Kemudian apa saja harta yang dimiliki oleh pribadi si mayit, karena harus ada pemisahan harta kan. Nanti misalnya dia ada harta bersama dengan suami istri, kemudian mungkin ada usaha gitu kan. Jadi semua yang berkaitan dengan si mayit itu dibersihkan dulu, benar-benar murni harta dia gitu. Jadi kalau harta itu kembali kepada pemiliknya ya. Kalau suami istri juga siapa yang mengupayakan sebuah aset maka dia adalah pemiliknya. Jadi kalau misalnya kayak balik nama, bukan balik nama, numpang nama ya, bukan berarti itu menjadi kepemilikan gitu. Jadi setelah dihitung nanti dikumpulkan, diketahui data-data ini ahli warisnya, baru dibagi sesuai dengan fikih waris. Kalau misalnya ada harta-harta yang tadi memerlukan waktu, jadi tinggal yang penting sudah tahu bagiannya, tidak harus langsung dieksekusi saat itu. Jadi kalau misalnya ada kebagian berikutnya dalam waktu dekat ya, si mayit yang berikut ini kan harusnya masih mendapat bagian waris ya, tapi karena qadarullah dia meninggal dalam waktu dekat, dia tetap mendapat bagiannya gitu. Makanya itu harus ada pemetaan karena kita nggak pernah tahu siapa yang Allah panggil berikutnya gitu. Sehingga yang dimaksud disegerakan itu adalah penghitungan itu, seperti itu. Gitu Bun. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab ya. Afwan Pak Salim. Ya. Terima kasih Bu. Iya Bu Ai, ini Bu Asriani ini memang beliau ini salah satu yang memang sudah biasa ya untuk memberikan satu pencerahan tentang masalah-masalah waris. Jadi benar yang disampaikan beliau itu tadi bahwa yang disegerakan itu adalah bagaimana menghitung ya sehingga benar-benar ya itu adalah haknya yang untuk bisa diberikan kepada ahli waris. Adapun eksekusi tentu itu melihat apa yang telah tadi disampaikan ya apalagi kalau barang-barang yang tidak mudah untuk dieksekusi tentu tetap memerlukan waktu. Tapi segerakanlah mana yang menjadi hak-haknya daripada sang mayit itu ya supaya dia bersih ya, termasuk ya menyelesaikan hutang-hutangnya itu harus disegerakan karena memang itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sekali lagi jazakillah khair ya Bu Ai, Ibu Asriani ini yang telah membantu ya. Ada lagi yang lain silakan atau sudah cukup Ibu Pak Samsul? Ya, kalau waktunya sudah cukup Pak dan kelihatannya belum ada yang bertanya lagi. Mungkin kita minta closing statement-nya dari Pak Salim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman dan sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, masalah istiqomah memang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Tapi bukan berarti kita untuk tidak mencoba untuk maksimal melakukan keistiqomahan ini. Karena keistiqomahan ini adalah sesuatu yang memang diperintahkan dan memberikan satu kebaikan bagi kita dan bahkan Allah mengatakan insya Allah balasannya adalah surga ya karena kita berada di jalan yang hak. Di jalan yang hak ini kita terus menjaganya dan yang pertama kali harus dibersihkan hati kita agar hati kita istiqomah di atas tauhid ya di atas keyakinan bahwa hanya Allah lah yang menciptakan, mengatur, dan memiliki segala hal yang melekat pada diri kita ini. Kemudian juru bicara kita adalah lisan kita harus senantiasa dijaga ya agar ucapan-ucapan kita ini merupakan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang jauh daripada ghibah, namimah, yang melukai ya dan sebagainya, menyakiti hati saudaranya sendiri ya, tetangganya dan sebagainya itu. Dan yang terakhir tentu adalah anggota badan kita. Anggota badan kita juga istiqomah di atas kebenaran, di atas sesuatu yang hak. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dan semuanya ini bisa kita lakukan apabila kita mempunyai ilmu. Al ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata-kata dan sebelum kita berbuat sesuatu. Sekali lagi, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'alukal ilman afian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa lagi dalam keadaan sehat Jumat yang akan datang. Amin. Insyaallah. Terima kasih. Baik, Pak Salim. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama.
Kita tetap sehat ya, saling mendoakan ya.